Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan melanjutkan materi pada mata pelajaran sistem komputer. Ya, yang mana pada video sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, saya telah membahas mengenai materi sistem bilangan, yang mana ada 4 sistem bilangan, yaitu sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Jadi, bagi yang belum nonton videonya, silakan menonton di video pada penjelasan materi sistem bilangan. Jadi, untuk pertemuan kali ini, ya di video kali ini kita melanjutkan materi mengenai konversi bilangan desimal. Jadi langsung saja. Konversi bilangan desimal. Bilangan desimal merupakan bilangan dengan basis 10. Angka untuk bilangan desimal adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, bilangan ini sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk bilangan desimal merupakan bilangan dengan basis 10. Ya. Kemudian ini dia angka pada bilangan desimal. Lalu, untuk melakukan konversi dari bilangan desimal ke basis bilangan lainnya, misalkan basis n, adalah dengan membagi bilangan tersebut dengan n secara berulang sampai bilangan bulat hasil baginya sama dengan 0. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau konversi ke biner, karena biner basisnya 2, maka kita akan bagikan dari bilangan desimal itu ke 2. Ya, dibagikan dengan angka 2. Ya. Begitupun dengan oktal dan heksadesimal. Lalu nanti sisa hasil bagi dari setiap literasi ditulis dari bawah hingga ke atas, ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat contoh konversi berikut ini. Yang pertama adalah konversi desimal ke biner. Sambil contoh, di sini ada angka desimal, ya. Desimal 76, ya, karena ini basisnya 10, jadi dia desimal. Desimal 76 kita akan konversi ke biner, ya, dengan basisnya 2. Jadi seperti di awal tadi yang sebelumnya, saya jelaskan bahwa dia dibagi 2. Ini dia, 76. Kemudian dibagikan dengan 2. Lalu hasilnya adalah 38. Ya. Kemudian sisa baginya sama dengan 0 karena dia habis. Selanjutnya kita turunkan lagi. 38 dibagikan dengan 2 sama dengan 19. Sisa baginya 0. Ya, karena dia habis. Lalu selanjutnya kita turunkan lagi. 19 dibagi dengan 2 sama dengan 9. Lalu sisa baginya 1. Karena 9 dikalikan 2 sama dengan 18. Jadi dia ada sisa 1. Selanjutnya 9 kita turunkan lagi. Dibagi dengan 2 sama dengan 4. Ya. 4 kalikan 2 sama dengan 8. Jadi sisa 1. Lalu turun lagi. 4 dibagikan dengan 2 sama dengan 2. Sisanya 0 karena habis. Lalu turun lagi. 2 dibagi dengan 2 sama dengan 1. Sisanya 0 karena dia juga habis. Kemudian terakhir 1 dibagi dengan 2 sama dengan 0 karena dia tidak bisa akan dibagi. Ya. Lalu sisanya adalah 1. Kemudian untuk menuliskan hasil konversinya, dia ditulis dari bawah ke atas. Ya. Dia dituliskan dari bawah ke atas. Jadi, ini dia hasil konversinya. 1, 0,
0, 1, 1, 0, 0, basis 2. Jadi, hasil dari konversi desimal 76 dikonversikan ke biner adalah 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, basis 2. Kemudian saya ambil contoh lagi. 173 desimal dikonversi ke biner. 173 dibagi dengan 2. Karena basis bilangan biner adalah 2. Kemudian hasilnya adalah 86. Lalu sisanya 1. Karena 86 kalikan 2 sama dengan 172. Jadi sisanya ada 1. Lalu kemudian 86 dibagi dengan 2 sama dengan 43. Sisa 0 karena dia habis dibagi. Selanjutnya 43 dibagi dengan 2 sama dengan 21. Sisa baginya adalah 1 karena 21 kalikan 2 hasilnya adalah 42. Jadi dia sisa 1. Lalu selanjutnya 21 dibagi dengan 2 sama dengan 10. Kemudian sisa baginya adalah 1. Lalu 10 dibagi dengan 2 sama dengan 5. Sisa baginya 0. Kemudian 5, kita turunkan lagi ya. 5 dibagi dengan 2 sama dengan 2. Sisa baginya adalah 1. Lalu selanjutnya 2 dibagi dengan 2 sama dengan 1. Sisa baginya 0 karena dia habis dibagi. Lalu terakhir 1 dibagi 2 sama dengan 0. Karena dia tidak bisa dibagi, lantas ada sisa 1. Sama seperti contoh yang pertama. Untuk menuliskan hasilnya, dia ditulis dari bawah ke atas ya. Saya ulangi lagi, dia dituliskan dari bawah ke atas. Sehingga akan menghasilkan jawaban 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Jadi, konversi desimal ke biner dari desimal 173 ke biner adalah ini. Ini hasilnya. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Oke, kemudian selanjutnya ada konversi desimal ke oktal. Ya, konversi desimal ke oktal. Jadi sama seperti contoh ke desimal ke biner, dia dibagikan dengan jumlah basisnya. Nah, sekarang sambil contoh lagi, masih bilangan yang sama, 76 dibagi ya 76 desimal 76 dikonversi ke oktal ya, karena oktal adalah basisnya 8. Jadi desimalnya ini akan dibagi setiap 8 ya, dibagi setiap 8. Lalu kita lanjut. 76 dibagikan 8 karena oktal adalah basisnya 8. Jadi saya bagi 8. Hasilnya adalah 9. Kemudian sisa baginya adalah 4. Karena 9 kali 8 adalah 72. Kemudian 76 kurang 72 adalah sisa 4. Kemudian kita turunkan lagi. 9 dibagi dengan 8 sama dengan 1. Sisanya adalah 1. Lalu 1 dibagi dengan 8. Hasilnya 0 karena dia tidak bisa dibagi dengan 8. Kemudian sisanya juga 1. Nah, sama seperti sebelumnya juga. Untuk penulisannya, dia dari bawah ke atas untuk penulisan hasilnya. Jadi hasilnya adalah 1, 1, 4, basis 8. Jadi konversi desimal 76 ke oktal adalah 1, 1, 4. Kemudian ke contoh selanjutnya, ada desimal 173. Kita konversikan juga ke oktal. Jadi dia tetap dibagi dengan 8. Jadi 173 dibagikan 8 sama dengan 21. Ya, sama dengan 21. Sisanya adalah 5.
sisanya adalah 5. 21 dikalikan dengan 8 adalah 168. Ya, 168. Jadi sisa baginya adalah 173 dikurangi dengan 168 sama dengan 5. Jadi ini dia sisa baginya. Lalu kita turunkan lagi. 21 dibagi dengan 8 sama dengan 2. Sisa baginya adalah 5. Karena 8 kali 2 adalah 16. 21 kurang 16 sama dengan 5. Lalu selanjutnya turunkan lagi 2 dibagi dengan 8 sama dengan 0. Karena 2 tidak bisa dibagikan dengan 8. Kemudian sisanya tetap 2. Sama seperti sebelumnya juga, untuk menulis hasilnya, kita tuliskan dari bawah ke atas. Sehingga akan menghasilkan 255 basis 8. Jadi konversi desimal dari 173 ke oktal adalah 255. Sekarang kita lanjut untuk konversi desimal ke heksadesimal. Ya, setelah tadi kita konversi ke biner dan ke oktal, sekarang kita masuk ke konversi desimal ke heksadesimal. Sama seperti dua contoh sebelumnya, kita akan bagikan dengan basis heksadesimal. Ya, ke basis heksadesimal. Jadi basis dari heksadesimal adalah 16. Ya, jadi 76 desimal 76 dikonversi ke heksadesimal dengan basis 16 adalah sebagai berikut. 76 dibagi dengan 16 sama dengan 4. Lalu kita taruh sisa baginya. Sisa baginya adalah 12. Ya, karena 4 kali 6 sama dengan 64. Ya, 64. 76 kurang 64 sama dengan 12. Jadi ini dia sisa bagi, ya, sisa baginya. Kemudian kita turunkan lagi, 4 dibagi dengan 16 sama dengan 0. Karena 4 tidak bisa dibagi dengan 16. Kemudian sisanya adalah 4. Nah, sama seperti juga contoh sebelumnya, untuk penulisan hasilnya kita tarik dari bawah ke atas. Ya. Di sini, kenapa hasilnya C? Ya, kenapa 12 dikonversikan ke C? Karena kita mengingat lagi basis bilangan heksadesimal adalah 16, yang mana 16 basis tersebut adalah 0 sampai dengan 9, kemudian A sampai dengan F, yang mana A diartikan sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, F sama dengan 15. Jadi kenapa di sini hasilnya C? Jadi untuk hasil konversinya adalah 4C basis 16. 4C basis 16. Lalu kita ambil contoh lain, ya. 173 desimal, ya, desimal 173. Kita konversikan ke heksadesimal. Ya. Kita konversikan ke heksadesimal. Sama seperti juga contoh sebelumnya, kita bagikan dengan 16. 173 dibagi dengan 16. Maka hasilnya adalah 10. Ya. Sisa baginya adalah 13. Jadi 10 kali 16 sama dengan 160. 173 dikurangi dengan 160 sama dengan 13. Ya, jadi ini dia sisa baginya. Kemudian 13 tadi, karena dia dikonversi ke heksadesimal, maka 13 ini adalah D. Lalu selanjutnya, 10 kita bagi dengan 16. Sama dengan 0, karena 10 tidak bisa dibagi dengan 16. Kemudian sisa baginya adalah 10. Ya, karena 10 ini adalah A. Ya, jadi dalam heksadesimal, A adalah 10. Sama seperti sebelumnya juga, untuk menulis hasilnya, maka kita tulis dia dari bawah ke atas. Sehingga akan menghasilkan konversi desimal 173 sama dengan AD basis 16. Ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nah,
Oke, sampai di sini penjelasan materi untuk konversi bilangan desimal ya. Jika ada yang ingin ditanyakan ya, barangkali jika ada yang belum paham juga, silakan bertanya di kolom komentar pada video ini. Dan apabila kalian mendapatkan ilmu baru mengenai materi ini ya, silakan like, silakan share juga ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting juga silakan subscribe channel ini agar supaya makin berkembang ke depannya. Ya, terima kasih atas waktunya yang telah menonton video penjelasan ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya dengan materi-materi yang akan kita bahas nantinya. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.